Cuman ya untungnya, dan gue juga emang lihat dulu dan tanya dulu ke nyokap gue, mah dia apa-apain gak sama si ayah. Cuman gue lihat lagi nggak apa-apa sih. Gue belum tahu sampai saat itu apa masalahnya ya. Ketamanya cewek gue bukan ninggalin sih, emang kesalahan gue lah intinya ya. Berakhir lah gue sama cewek gue pas-pasan karena ada masalah itu ya. Gue tambah-tambah kayak anjing gitu. Terus kayak gimana? Ya gitu lah, 10 hari gue nggak sekolah. Terus gue lagi skip di Cibaduyut di depan yang square tuh ya. Gue nggak akan sebut nama orangnya, cuma di situ lah ya. Di situ tempat gue bertato, di situ tempat gue bukan berlindung sih, tempat gue nongkrong ketika gue skip mabal. Ketika lu bolos sekolah lah ya. Bolos sekolah gue di situ. Di SMS gue sama nyokap. Ilham di mana? Di luar. karena emang anjing feeling aing udah berkata, wah anjing ini ketahuan cek aing teh kan. Ya udahlah. Soalnya siapa juga ya maksudnya kayak nyokap mana sih yang nge-SMS pas lu lagi sekolah gitu aja. Iya kan. Posisi kan sekolahnya emang enggak usah bawa HP, enggak boleh ya. Enggak boleh bawa HP. Gua jawab, jadi Cibaduyut. Balik. Ada tamu. Wah anjing ini mah wali kelas ke rumah cek aing teh anjing. Oh lu udah ada feeling. Iya, ya? udah ada feeling anjing. Feeling kuat emang udah gak enak hati anjing gitu. Terus gua pagi-pagi cabut ke Singgasana. Awalnya Singgasana pagi-pagi. Anjing kok gak enak hati gitu. Giliran udah jam setengah sebelum zuhur lah pokoknya, enggak tahu jam berapa. Terus tiba-tiba di SMS kayak gitu anjing. Suruh balik. Gua balik anjing. Pas datang ya, assalamualaikum, wali kelas, dan ada anak apa sih temen yang sekelas gue di situ anjing. Oh ada cupunya juga anjing. Ada anjing. Gelo anjing. Makanya kan Terus. Ya udah lah gitu kan. Ditanya kenapa kamu nggak sekolah sih? Gue ceritain permasalahan itu ya, profil keluarga intinya. Terus kedua gue nambah-nambahin sama permasalahan gue sama anak. Ini terserah lu mau disensor atau enggak gitu loh. Oke. Terserah ya. Ngerti. Sama anak itu. Karena emang dulu gue sempet di apa ya? Sama salah satu kelompok lah ya. Salah satu kelompok kayak gue tuh bukan apa ya, Sundanya kayak diarah gitu. Kayak apa gitulah. Pokoknya gitu. Jadi lu ditandain lah ya. Nah, kayak ditandain gitu. Ya. Soalnya emang gue sempet dipukulin, cuman nggak anjing gimana ya? Nggak kerasa gitu. Soalnya emang yang mukulnya juga cuman bukan cuma ada 1, 2, 3 orang. Cuman yang posisinya mukul juga di sekolah. Emang gue nggak apa-apa, cuman gue ngejadiin itu alasan aja. Supaya ditoleransi gitu loh. Jangan aing yang salah terus gitu aja. Soalnya ini posisinya wali kelas dan si cepu ini. Nah, anjing. Si anjing cepu. Karena kenapa gua nggak berani marah? Cepunya cewek men. Oh cewek. Teman SD. Ya kalau cewek sih ya udahlah. Ya udahlah. Udah nggak bisa dilawan juga. Gitu, susah kan? anjing. Gimana juga. Kalau cowok kan ya bisa anjing ngapain sih gitu kan. Ya. Udah yang besok kamu sekolah lagi. Wali kelas gua ngomong kayak gitu. Ya, gua sekolah gitu loh. Dan emang karena apa sih yang harus dapetin gua ke sekolah gitu. Cuman itu pagi-pagi datang gua ke kelas, anak-anak kumpul, gua marahin semua anjing. Why man? Kesel anjing. Oh dicepuin. Sekarang kan gua tahu anak ini tuh nggak bakalan berani ngomong kalau nggak ditekan. Gua kesel itu. Anjing siapa sih anjing yang cepuin gua waktu dulu SMP anjing. Diem lah anjing semuanya. KM-nya pun diem anjing. Cuman ada yang gue dekat sama gue waktu SMP tuh, dia tuh Sindai lah namanya. Jadi dia nyeritain, gue juga nggak terlalu inget karena gue nggak orangnya nggak ngingetin yang seharusnya gue harus ingetin. Jadi lu ngingetin yang perlu-perlu aja gitu. Yang perlu-perlu aja. Dia cerita
ya udahlah, orang udah terjadi gitu anjing. Masa gua harus pukul orang anjing. Orang emang aing jagoan anjing. Bukan. Gua lulus lah sekolahnya, singkat cerita gitu. Kelas 10 gua enjoy. Kelas 11 gua pernah sempat bilang ke lu juga. Nyokap gua mau nikah lagi. Dari situ kan gue cuman jawab ke situ ke lu juga, ya terserah gitu. Maksud gue ngomong terserah tuh coba pikirin lagi, ini yang lu jadiin suami itu gimana gitu. Dan bahkan sampai saat itu orang maksudnya gue belum nemuin jawaban siapa sih dulu yang sama nyokap gue itu loh. Itu tuh someone yang bikin lu kayak gini tuh siapa gitu kan. Iya itu. Terus gue ceritakan sama lu 17 Agustus gue juga udah ngomong kan sama anak-anak ya. Besoknya nyokap gue menikah lagi. Gue gak bakal bisa datang ke acara Agustusan ini secara full. Oke. Lu percaya gak gue datang ke acara nikahnya itu orang yang paling gak sopan anjing. Gak ada etika, gak ada attitude men. Hasilnya gimana? Kayak anjing jam 7:30 tuh ya, gue bangun udah mandi lah ya. Gue turun ke bawah ke rumah yang gue di bawah ini, rumah mama gue kan. Gue ngeliat keluarga yang mau nikah sama nyokap gue itu. Gue gak hargain sama sekali, gue gak tanya sama sekali anjing. Gue cuek, malahan gue pakai celana sobek-sobek anjing. Masa acara resmi gue pakai celana sobek-sobek kan gak etis anjing. Jadi itu keluarga dari cowoknya gitu. Gue gak hargain sama sekali. Ya udah gitu anjing. Dan pada saat itu lu udah tahu gitu loh apa permasalahan yang sebenarnya? Belum. Oh belum tahu. Belum. Acara itu kan gue bolak-balik ya ke acara Agustusan juga. Gue datang ke acara pernikahan nyokap gue tuh di rumah saudaranya, di kakaknya. Datang siang, datang ke enjoy anjing. Anjing sambil ngudut pakai celana sobek, pakai sendal doang anjing. Udah kayak outfit buat iya, main lah, buat main biasa main, lah gitu kan. Itu, bukan outfit buat ke kondangan lah gitu kan. Gue datang kayak gue tuh di situ mikir, lu siapa sih nikahin nyokap gue gitu? Lu punya apa? Maksudnya sorry tuh saya, karena kan emang pada dasarnya wanita tetap selalu butuh materi. Nah, karena ya dukungan dari amarah juga. Iya, gitu. Faktor paling besar itulah. Kalau dari situ ya, karena emang gue dari malahan waktu anjing ini loh, gue kayaknya lupa cerita deh. Gimana? Sebelum acara pernikahan itu kan ijab kabul dulu. Gue nggak datang anjing. Lu gak datang pas ijab kabul? Kagak, serius. Emang nenek gue sama nyokap gue juga udah nanya, Ham, mau nyaksiin nggak? Mama mau ijab kabul. Ya. Terus gue jawab gini, ya udah sok aja, gue sekolah gitu. Tapi padahal aing skip gitu anjing. Oh jadi ijab kabulnya bukan pas 18 Agustus? Bukan, sebelum hari Rabu, entah minggu itu, entah minggu sebelum, gue lupa dah. Pokoknya hari Rabu dah. Gue nggak datang gitu. Kenapa kayak sebagai calon suami nyokap gue itu kenapa nggak mikir bahwa secara tidak langsung gue tuh belum bisa nerima gitu. Kenapa nggak mikir anjing? Untung aja ya nggak kayak sinetron yang Indosiar anjing ngebatalin pernikahan pas di tengah-tengah pas sah. Woi belum anjing. Gak segampang itu bang. Ya untung aja nggak kayak gitu ya. Gitu. Cuman gue berusaha buat mengikuti alurnya. Ya. Tapi kan di balik itu lu juga tahu kelakuan gue tuh kayak gimana. Dari situ kayak oke, selama berbulan-bulan kayak fine aja. Terus tiba-tiba datang masalah ekonomi sih.
karena emang si suaminya si goblok ini. Gue gedek sampai sekarang anjing sebenarnya. Pastilah. Malas kerja segala macem. Sia kasep kumaha anjing. Cewek nggak butuh muka tampang gantengnya lu anjing. Duit anjing. It's only money. Karena kalau yang after yang udah usia dewasa itu butuh cinta. Cincin dan permata. Nah, terurus. Terima uang terus menerus. Nah, itu anjing. Karena emang pada dasarnya ketika wanita udah dewasa itu mereka udah mempunyai big data yang emang udah harus terlaksanakan gitu loh. Om Deddy, thank you banget. Thanks buat for being ilmunya. the godfather of YouTube. I'm so proud of you pokoknya. Ya itu kan. Okay. Dan terus itu bukan perasaan sih, emang faktanya kan ketika nyokap gue nikah lagi, gue lagi tambah hancur. Kayak dugem, iya, kayak dugem segala macem gitu. Cuman dibalik dugem apa sih keberengsekan gue nemuin satu cewek anjing. Gue nemuin satu cewek yang nggak usah inisial aja Gue nemuin dia dari kelas 10 akhir kayaknya. Enggak deh, kelas 11 semester 1 lah. Jadi gini, setelah nyokap gue nikah, gue nggak bener lagi sekolah, nggak becus lagi sekolah. Malah nambah gue jadi 2 minggu full anjing nggak sekolah. Ya terus BK lah nelpon bokap gue suruh ke Bandung. Gue ceritain lah kalau kesah gue kayak gimana gitu. Gue nangis anjing. Gue nangis depan BK, depan bokap gue. Cuman emang bokap gue juga mengerti untuk saat itu doang anjing. Ya udah, di situ gue mencoba untuk hidup benar, tapi tiap harinya selalu ada sebab dan faktor yang ngebuat neken batin dan pikiran gue itu stres lagi gitu. Harta diantara nyokap gue dan bokap gue yang asli ya. Bahkan ya sampai sekarang pun gue nggak, untuk suami nyokap gue yang sekarang gue nggak pernah panggil bapak, nggak pernah panggil bapak. Gue cuma kayak kalau Sunda nyebut A gitu. A itu kayak K ya, kalau bahasa Indonesianya kayak K, cuman kalau di bahasa Sunda itu AA. Kalau di bahasa Indonesia kan kayak kakak gitu loh kan. Kayak gitu. Gue di situ juga kan ngejalanin hubungan bucin. Si anjing. Ngadon-ngarung kade wae anjing. Goblok banget anjing. Terus kemana? Ya gue maksudnya gue ketambah gue broken, ketambah gue gagal dalam cinta gitu loh. Kayak beban aing tuh gak ada habis-habisnya anjing. Gitu kan. Lu juga dulu gue sempat punya motor custom. Yang lu tabrakan itu kan. Anjing di Cibogo kan. Gua ngebabat truk anjing. Emang posisinya lagi mabuk kan. Posisinya lagi mabuk. Untuk kalian para pemabuk, janganlah mengendarai motor. Kalau enggak Tuhan mendekati kalian anjing. Bukan Tuhan, malaikat kita. Gua tahu lu sayang Tuhan, tapi jangan terlalu cepat gitu loh. Maksudnya jangan terburu-buru untuk menemuinya gitu anjing. Sebenarnya anjing bukan terburu-buru gitu loh. Karena emang gue ngelakuin itu tuh karena apa ya? Spontan aja, random aja anjing. Lu pikir lah gue ngerencanain gue celaka hari ini anjing? Kan enggak anjing. Oh itu emang gue celaka karena mabok lah ya. Bukan karena yang ada masalah. Cuman gue juga nyemenjiin gitu. Karena dia juga tahu lah masalah gue apa gitu. Lu sempet pernah kepikiran gak sih kayak lu pengen kill someone gitu loh, ya lu pengen bunuh
Maksudnya suami nyokap lo yang sekarang? Ya emang sampai sekarang gue pengen gitu sebenarnya. Oh lu pengen bunuh suami? Pengen. Lu pengen bunuh suami nyokap lu sekarang? Ya. Because kenapa gue bisa jawab kayak gini, karena ya satu hal yang bener-bener bikin faktor pikiran gue kayak gitu, suami nyokap gue yang sekarang, gue nggak tahu belum bisa atau nggak bisa buat menuhin tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Gue gak minta sepeser pun buat ditanggung jawabin sama dia dari segi materi, men. Gak minta sama sekali. Why? Karena dari balik itu bokap gue nekenin, awas kalau lu berani-berani minta duit sama suaminya mama. Dari situ ya gue enggan buat minta ya. Gue sedikasihnya, kalau dikasih ya jadi emang gue nggak pernah minta. Dan emang gue rasa kayak gue dengar tiap hari nyokap gue curhat masalah ekonomi. Suaminya malas kerja segala macam, sedangkan kan gue sebagai anak nggak bisa apa-apa ini. Jadi suaminya malas kerja juga? Malas ya. Dia cuman itu merupakan salah satu faktor lu buat kill. Ya sekarang gini lah, kalau lu punya bokap terus dia nggak mau tanggung jawab dia sebagai seorang kepala keluarga, itu loh. Kalau kepala keluarga kan nyangkut semuanya lah ya. Lu bakal kesel gak sih? Ya. Gue kesel aja di situ tuh, kayak gue juga bingung kenapa orang-orang yang di dekat rumah nyokap gue sekarang selalu bertanya-tanya, ngasih tuh cicing jeung si mama sunanya gitunya. Kenapa ya, sih itu artinya kenapa sih lu nggak diem sama nyokap lu gitu? Nah, kayak gitulah. Karena ya gue nggak tahan anjing. Kalau lu boleh percaya atau enggak, lu bayangin tiap pagi gue bakal emosi anjing kalau lihat orang itu anjing. Oh, pokoknya tiap hari ribut lah gitu kan. Ribut serius. Jadi pada intinya kan gue pindah ke Cibolera. Dari situ gue nemuin jawabannya. Jawaban atas semua permasalahan gue dari SD. Ya, yang dari dulu lu penasaran gitu kan. Iya, terjawab semua di situ. Itu tahun berapa, men? Ya, maksudnya kayak lu kelas berapa gitu lah. Kalau ngitungnya, kalau tahun kan agak sulit juga gitu loh buat ngitungnya, kayak ya mendingan ngitung dari kelas berapa gitu loh pas waktu lu sekolah. Kelas 11 entah semester apa sih, sebelum semester 2 mendekati, entah setelah semester 2, gua lupa sih. Oh ya. Kayaknya udah tembus deh. Jadi sebelum semester 1 tembus ke semester 2. Gitulah. Jadi kelas 11 lah gitu kan. Kelas 11. Gua nemuin jawabannya di situ. Dan ternyata sekarang gua mikirnya karena emang udah berpikir lebih jauh gitu lah. Ya, lebih bisa menyikapi lah. Lebih bisa menyikapi. Ternyata emang kalau untuk di segi persenin kesalahannya, kesalahan sih lebih gede dari nyokap gua. Oh, yang dari dulu udah sorry itu sih ya, yang dari dulu udah doktrin lu buat benci sama ya maksudnya buat lebih pro sama nyokap lu lah gitu kan. Buat benci sama bokap lu gitu loh. Emang ternyata kalau di persenin emang kesalahannya lebih gede dari nyokap gua. Ya. Ternyata permasalahan itu nyokap gua itu selingkuh. Men. Selingkuh. Lu itu tahu dari saudara? Iya. Dan emang gue juga setelah tahu jawaban itu gue tanya sama nyokap. Nyokap jujur. Oh, langsung jujur. Iya. Dia ceritain, ya udahlah. Sekarang kan emang udah kayak gini anjing. Bubur udah jadi apa sih? Nasi udah jadi bubur. Terus saya udah gitu loh. Gue berusaha untuk terimain. Dari situ ya anjing, makanya. Dan ternyata yang nikah sama dia sekarang tuh itu yang selingkuh sama dia dulu tuh anjing. Teman satu tongkrongan gitu? Iya. Bayangin anjing.
gimana ya, gue bingung juga ya ngomongnya. Ya, Jadi gini loh, teman satu tongkrongan lu, ya maksudnya kayak kan teman satu tongkrongan belum tentu satu umur ya. Ya maksudnya kayak teman satu tongkrongan lu nikahin nyokap lu, anjing gimana sih men, anjing serius. Terus kayak gua ini sorry agak panjang ngomongnya, soalnya kayak kalau lu dapet problem kayak problem apapun itu, lebih baik lu tahu sendiri nggak sih daripada lu tahu dari orang gitu. Jadi lebih baik orang yang bersangkutan yang ngomong daripada orang lain yang ngomong ke lu gitu loh. Itu resikonya lebih gede. Nah, kalau lu tahu dari orang lain, resikonya lebih gede anjing. Serius. Ya bahkan ya lu contoh gua sekarang, sampai sekarang gua dendam anjing. Kalau di Islam nggak ada hukum segala macam, dosa segala macam, gue bunuh anjing. Gue bisa senekat itu kalau gue nggak sadar anjing. Gitulah. Jadi gimana ya? Problem soal keluarga itu emang benar-benar kayak lu ngerti lah. Rumit banget. Ya yang lebih dari apapun lah gitu loh. Apalagi dia kan dari kelas 5 SD gitu kan. Ngebatin. Anjing, kelas 5 SD tuh zaman-zamannya lagi senang-senang. Lagi senang-senang. Nah, gitu untuk masanya lagi senang-senang gitu kan. Tapi kelas 5 SD lu bayangin udah kehalang istilahnya sama problem keluarga gitu. Yang enggak seharusnya di ranah sampai bisa keungkap apa problem yang sebenarnya itu waktu kelas 11. Waktu kelas 11. Ini buat para orang tua ya please banget gitu loh buat kalian ya gua masih anak kecil gitu kan, masih bisa dibilang buat umur kalian buat umur yang udah dewasa gua masih anak kecil gitu loh, tapi please gitu kan, yang kena dampak yang lebih besar itu sebenarnya anak gitu loh. Dari gue punya satu pesan ya untuk para orang tua yang sekarang mendidik anaknya yang umuran kita ini. Ini adalah generasi kalian. Jangan pernah menyalahkan, bukan jangan pernah ya, kalian boleh menyalahkan anak kalian, tapi lihat generasi kalian dulu. Ini dilahirkan oleh generasi kalian. Oh ya. Ya lo ngerti lah. Semoga kalian penonton bisa menelaah apa yang gua katakan barusan. Jadi so fucking deep anjing. Use your mind pokoknya 100%. Ya sekian lah video dari gua, dan semoga kalian juga bisa mendapatkan pelajaran yang berharga gitu loh. Maksudnya pelajaran yang bisa lo tangkep dari video gua dari tadi sama temen gua ini. Dan ya intinya kayak broken home itu mempengaruhi buat seseorang buat kedepannya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau lu baik terus ada problem dari keluarga, itu bisa berdampak sama masa depan lu kayak gimana gitu loh. Itu dampaknya panjang banget. Dan ya pokoknya ya gue nggak bisa ngomong apa-apa juga ya, soalnya gue nggak pernah ngalamin juga gitu loh. Jadi kayak dia kayak gimana gitu. Jadi gue belum bisa, takutnya jatuhnya gue so tahu juga gitu kan. Dan gue punya satu pesan, jangan sampai lu semua menganggap hal broken home itu mudah. Emang sih ranah permasalahannya itu beda-beda. Cuman kan kita berbicara kita sendiri dulu aja. Gitu loh. Oke, sekian video dari gua ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai beres. Ya pokoknya semoga video gua bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Oke. See you next time and thank you for watching.